Materinya Jazuli, Masya Allah. Bukan, Pak. Materinya Kak Nabil Wamri. Oh, Nabil Gomri. Jazuli kapan Jazuli? Nunggu pantas, Pak. Oh, nunggu giliran ya, giliran. Iya, Pak. Oke, baik. Makasih. Ya, sambil nunggu yang lain ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ahmad Dahlan Malik selaku Kepala Program Studi Ekonomi Syariah. Yang terhormat Dr. Rinta Handayani selaku Kepala Sekolah SMA Semen Gresik. Yang terhormat Pak Bambang Tutuko selaku dosen pengampu mata kuliah KPP. Kak Nabil Komri selaku pemateri dan teman-teman yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena rahmatnya. Kita masih bisa berkumpul dan bersama-sama menimba ilmu pada acara dengan narasumber yang luar biasa ini. Meski harus dilaksanakan secara online. Semoga kita dalam keadaan tetap sehat selalu. Acara webinar ini adalah acara serangkaian webinar yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Ekonomi Syariah berkolaborasi dengan Mahasiswa Ekonomi Syariah Angkatan keempat. Dan pada webinar pagi hari ini adalah series yang keempat dengan mengusung tema cara berinvestasi saham dan reksadana secara syariah. Di sini saya Hikmatul Murasyidah akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Berikut saya akan melampirkan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Uisi. Dan yang ketiga adalah sambutan. Yang keempat adalah pemaparan materi, sekaligus diskusi dan tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup atau doa. Memasuki agenda yang selanjutnya, yakni pembukaan. Mari kita buka acara pagi hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yakni bacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Muhammad Muhyiddin. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالتي ينفق له رئاء الناس ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, semoga dari pembacaan ayat suci Al-Quran tadi membawa keberkahan pada acara pagi hari ini. Selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Puisi. Untuk panitia yang bekerja, saya persilahkan. Di sana
Mohon maaf sebelumnya, untuk KMC-nya mungkin ada gangguan sinyal. Sementara akan saya gantikan terlebih dahulu. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Prodi Ekonomi Syariah kepada Bapak Ahmad Dahlan Malik. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'd. Al-Mukarram yang saya hormati kesempatan ini Ibu Kepala Sekolah dari SMA Gresik. Kemudian saya hormati juga Bapak Ibu Guru yang berasal dari sekolah SMA Gresik, dan juga di sini ada juga para dosen. Kemudian juga di sini ada narasumber, dan juga di sini ada juga teman-teman panitia dari Departemen Ekonomi Syariah ISI. Dan juga Pak ngelik. alhamdulillah kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, kenikmatan yang luar biasa di zaman cobaan dengan adanya pandemi ini. Kita masih tidak lelah, kita tidak lelah dan juga tidak pernah bosan-bosannya untuk selalu berbagi ilmu, untuk menuntut ilmu, meningkatkan derajat kita, bertemu di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaannya khusnul khotimah dan juga dalam keadaan yang tinggi, sehingga kita insya Allah nanti kelak dihisab. Mohon maaf, ada gangguan sinyal. Kami lanjutkan. Untuk daripadanya kami juga mengharapkan kerjasama dari berbagai pihak, di mana di sini kita bisa meningkatkan kerjasama, terutama untuk peningkatan keilmuan, peningkatan amal jariah kita, berbagai ilmu yang dengan sebaik-baiknya, terutama kesempatan kali ini insya Allah akan membahas terkait investasi, di mana ini juga bekal untuk teman-teman semua menghadapi kehidupan yang selanjutnya. Maksudnya bukan hanya untuk di Indonesia saja, tapi juga kita menghadapi untuk 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, ataupun paling pendek 5 tahun ke depan ini, bisa agar besar harapannya kita bisa melangkah hidup kita dengan baik dan juga mempersiapkan untuk hari esok yang lebih cerah. Insya Allah di sini kami memberikan investasi tidak hanya untuk mencari keuntungan saja, tapi kita juga untuk menjadi bekal di akhirat dengan cara yang syariat otomatis. Baik, di penghujung sambutan dari kami mengucapkan lagi ucapan terima kasih sebesar-besarnya kita, dan harapan kami adalah tidak berhenti pada sesi ini saja, terutama untuk hari yang luar biasa hari ini libur, tapi dimanfaatkan untuk kegiatan yang aktivitas yang bermanfaat. Jadi
kedepannya kami harapkan juga untuk bisa berkelanjutan di kegiatan-kegiatan yang bermanfaat lainnya dan yang lainnya. Nasrun minallah wa nasrun qarib. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan sekaligus motivasi pada kegiatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Untuk selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Dr. Bambang Tutuko selaku dosen pengampu pada mata kuliah KPP. Kepada Pak Bambang, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Bambang. Nggih. Nggih. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shalli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'd. Yang sama kita hormati Pak Ahmad Dahlan Malik selaku Kaprodi Ekonomi Syariah UISI, Ibu Kepala Sekolah SMA Semen Gresik, beserta Bapak Ibu Guru, serta anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMA Semen Gresik, serta anak-anakku sekalian, mahasiswa Ekonomi Syariah UISI. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas nikmatnya, yang berupa nikmat iman, kesehatan. Kita semuanya bisa berkumpul bersama di sini dalam kondisi yang baik, serta insya Allah masih untuk urusan kebaikan. Salawat salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang telah memberikan pencerahan kepada kita semuanya bagaimana meniti jalan yang terbaik kembali kepada Allah SWT. Amin. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah kita pagi hari ini mau diskusi lagi tentang investasi ya, terkait dengan pandemi seperti ini. Memang kita perlu sekali untuk berinvestasi, kita perlu untuk menyiapkan hari esok kita dengan sebaik-baiknya, kita perlu untuk menyiapkan segala sesuatunya, karena memang itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita harus menyiapkan hari esok kita dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, marilah nantinya kita simak bersama apa yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada kesempatan kali ini, sehingga insya Allah nantinya ilmu yang disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat untuk kita semuanya. Selamat mengikuti acara hari ini, dan mari kita amalkan sama-sama. Dan tentunya apa yang kita pelajari hari ini harapannya adalah kita tidak hanya sekedar belajar, tetapi kita juga menerapkan. Jadi follow up dari acara pada kesempatan kali ini adalah nantinya kita lanjutkan dengan pelatihan ya, pelatihan gratis untuk siswa-siswi keluarga besar SMA Semen Gresik, di mana tidak hanya untuk kelas 12 saja, tapi untuk seluruhnya, untuk keluarga besarnya, untuk Bapak Ibu gurunya,
untuk para kepala sekolah, untuk kepala sekolahnya. Monggo kita berlatih bersama-sama di sini. Kita terapkan apa yang kita pelajari. Sampai jumpa nanti di acara pelatihan bersama yang insya Allah akan diselenggarakan dalam waktu yang tidak terlalu lama dari hari ini. Hari ini pemanasan dulu, ya. Nanti setelah kita pemanasan, insya Allah nanti tidak lanjut dengan acara latihan bersama. Ya. Caranya bagaimana? Caranya untuk buka akun seperti apa? Caranya memilih investasi yang baik seperti apa? Saham yang baik itu seperti apa? Reksadana yang baik itu seperti apa? Dan bagaimana persiapannya? Bagaimana kalau dapat untung? Kalau sudah profit, bagaimana cara tarik dana dan segala macam kita akan latih bersama. Karena kita perlu untuk menerapkan itu dalam kehidupan kita. Jadi selamat datang kembali, saya ucapkan atas nama Prodi Ekonomi Syariah UISI di acara hari ini, ya. Dan mari kita belajar sama-sama. Nanti kita rancang untuk pelatihannya di hari yang sudah kita tentukan bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita ikuti sama-sama pemanasan investasi pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang atas sambutannya. Ya, baik, melanjutkan selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi. Mohon maaf. Selanjutnya yakni memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh pemateri Mas Nabil Gomri, dan sekaligus diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu secara langsung oleh Mas Muhammad Jazuli. Kepada Mas Muhammad Jazuli, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Bambang Sutuko, selaku pembina dari kuliah KPP, dan Pak Dahlan Malik selaku Pak Ahmad Dahlan Malik selaku Prodi Ekonomi Syariah, dan yang terhormat juga Kak Nabil Gomri selaku pemateri kita. Di sini saya selaku moderator akan menjalankan tugas saya dan akan mempersilahkan Kak Nabil untuk melakukan presentasi materi yang akan dijelaskan di PPT. Terima kasih. Oke, baik. Ini langsung saja ya, saya presentasikan sebentar. Saya share slide dulu. Udah kelihatan belum slide saya? Sudah, Kak. Udah ya? Sudah, Mas. Oke, siap. Oke, makasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Pak Bambang, Pak Dahlan, selaku Kaprodi, dan Ibu Kepala Sekolah SMA Semen, terima kasih atas waktunya memberikan kesempatan ke kita untuk sharing apa yang kita ketahui tentang pasar modal syariah ke teman-teman SMA Semen. Jadi pagi hari ini kita akan membahas tentang
pasar modal syariah, atau ya yang paling familiar instrumennya adalah saham dan reksadana. Nah, mungkin yang dari IPS yang mempelajari akuntansi pasti udah pernah dengar tuh yang namanya saham-saham, karena kalau saya nggak salah itu juga pernah diajarkan di akuntansi waktu SMA, ada tuh masuk di balance sheet kalau nggak salah ya. Jadi mungkin koreksi saya kalau misalkan saya salah. Jadi langsung aja kita nanti akan ngobrolin tentang pasar modal syariah. Apa sih pasar modal syariah itu? Terus instrumennya apa aja? Dan kemudian resiko dan keuntungan yang kita peroleh, yang kita hadapi ketika ada berinvestasi di pasar modal syariah. Kemudian bagaimana sih caranya investasi di pasar modal syariah? Nah, pertama, definisi keseluruhan dulu. Pasar modal syariah, Islamic Capital Market, adalah seluruh kegiatan jual beli efek. Jadi efek itu bisa diartikan sebagai surat berharga ya, atau yaitu tadi ada saham, reksadana, obligasi. Nah, ini yang diperjualbelikan di pasar modal. Jadi sedangkan nanti kalau pasar modal syariah sendiri adalah tempat jual beli efek yang bersifat syariah. Jadi efek-efeknya gimana? Jadi efek ini sudah dikeluarkan, yang di screening oleh DSN MUI, ya, dikeluarkan dalam bentuk daftar efek syariah. Nah, efek-efek ini atau surat berharga inilah yang sudah sesuai dengan syariah. Jadi kita nggak perlu bingung lagi nih untuk ya apa ya, cari instrumen syariah apa di pasar modal syariah. Udah ada keluar. Coba bisa kalau misal kalian mau berinvestasi di pasar modal syariah, langsung aja browsing daftar efek syariah gitu yang keluaran DSN MUI. Nah, itu pasti keluar. Ada yang keluaran OJK, ada DSN MUI. Nah, prinsip dan akad di pasar modal syariah. Nah, kalau di pasar modal syariah prinsipnya diatur di fatwa MUI. Jadi ini kan ada fatwa nomor 20, nomor 40 dan nomor 80 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. Nah, kemudian akad-akad yang digunakan apa aja? Nih ada akad ijarah, istisna, kafalah, mudharabah, musyarakah, dan wakalah. Jadi DSN MUI, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, itu udah kok mengatur full, udah ada aturannya semua di pasar modal syariah Indonesia. Jadi bisa dipastikan insya Allah sudah halal ya, sudah syariah tuh. Nah, apa aja ini instrumennya? Islamic Capital Market Instrument. Pertama ada saham syariah. Nah, saham syariah ini apa sih? Saham syariah adalah bukti kepemilikan kita atas suatu perusahaan. Jadi kayak misalkan saya punya sahamnya perusahaan Unilever ya, 5% gitu. Ya udah, berarti saya berhak atas dividen laba yang dibagikan perusahaan kepada pemegang saham. Nah, terus kemudian atas aset-asetnya, apabila kalau misalkan perusahaan dilikuidasi dalam keadaan bangkrut gitu, dilikuidasi, ya udah asetnya dijual-jualin buat ngembaliin modalnya investor. Nah, saya berhak atas aset-aset tersebut. Nah, kemudian ada sukuk. Kemudian ada reksadana syariah. Kemudian ada ETF, EBA, terus kemudian ada DIRE. Nah, ini dua terakhir ini, yang EBA sama DIRE ini yang tidak kebanyakan ini yang paling tidak familiar di kalangan masyarakat yang udah investasi ya. Jadi efek beraguna aset ini masuknya cenderung ke reksadana yang tertutup. Jadi apa sih bedanya reksadana terbuka dan tertutup? Jadi kalau misalkan yang terbuka itu semua orang bisa tuh tinggal beli jual kapanpun dia mau. Sedangkan kalau reksadana tertutup biasanya ada jangka waktu yang harus di-lock dulu uangnya. Jadi misalkan EBA dan biasanya produk investasi yang reksadana tertutup ini dia punya jangka waktu juga. Jadi kalau misalkan dia
produk EBA gitu untuk 10 tahun aja, ya udah, atau enggak 5 tahun pengembaliannya, ya udah setelah 5 tahun produknya udah nggak ada lagi gitu. Jadi nanti baru lagi produknya apa gitu. Nah, kalau EBA, efek beraguna aset, ini adalah surat berharga yang ada agunan aset. Sedangkan kalau DIRE ini reksadana real estate, jadi beberapa real estate dikumpulin jadi satu, atau enggak gini, sekumpulan investor, sederhananya gini ya, sekumpulan investor ngumpulin dananya jadi satu untuk beli satu gedung misalkan. Nah, kemudian gedung ini disewakan untuk perkantoran. Nah, nanti uang yang dapat dari hasil sewa tadi itu nanti yang dibagikan kepada investor. Nah, ini yang namanya DIRE, dana atau Islamic Real Estate Investment Trust, reksadana real estate. Nah, dana investasi real estate. Tuh. Nah, ini saham syariah tadi. Definisi saham itu adalah tanda penyertaan modal dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas gitu. Gampangnya adalah bukti kepemilikan kita atas satu perusahaan. Berapapun kepemilikan kalian, kalau misalkan kalian punya 100 lembar saham, kan saham itu beli minimalnya satu lot. Satu lot itu berisi 100 lembar saham. Jadi kalau misalkan kalian mau beli saham, ya udah minimal belinya satuannya adalah satu lot. Ini sama halnya kayak misalkan kalian beli beras gitu ya. Kalau kalian beli beras kan pasti 1 kilo, nggak mungkin kan beli beras cuman ya 5 butir atau 10 butir kan nggak mungkin. Nah, ini yang saham ada satuannya untuk beli, yaitu satu lot gitu. Satu lot isinya 100 lembar. Oke. Nah, apa sih yang tidak diperbolehkan, sama apa aja yang masuk dalam kategori syariah. Nah, ini emiten. Jadi emiten itu perusahaan ya. Kalau misalkan yang bingung ada istilah emiten, atau nanti sederhananya adalah emiten itu perusahaan. Nah, perusahaan yang melantai, yang seharusnya bisa dimiliki oleh publik. Nah, gitu. Emiten melakukan kegiatan usaha sebagai berikut. Jadi, ini ada perjudian, terus kemudian perdagangan yang dilarang, jasa keuangan ribawi, misalkan kayak bank yang berbasis bunga, bank konvensional, itu kita nggak bisa miliki sahamnya kalau misalkan di pasar modal syariah. Nah, kemudian jual beli resiko yang mengandung unsur ketidakpastian, ini sudah jelas nggak boleh. Kemudian memproduksi, mendistribusikan, perdagangan, dan menyediakan barang atau jasa yang haram. Kemudian ada melakukan transaksi yang mengandung unsur suap. Nah, ini nggak boleh nih. Kalau misalkan kita, ini screeningnya nanti lebih kompleks ya. Ini yang dilakukan MUI, DSN MUI screening ini. Kemudian emiten memenuhi rasio-rasio keuangan sebagai berikut. Nah, total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45%. Nah, jadi kalau misalkan satu perusahaan punya utang, misalkan kayak kemarin terakhir kasusnya Waskita Karya, kalau kalian tahu, yang Intol ya kan, Jalan Raya. Nah, kemarin baru saja keluar dari daftar ya, karena utangnya, total utang yang berbasis bunga dia lebih dari 45% dari modal. Jadi saya nggak bisa tuh beli kemarin untuk beli Waskita, padahal dia lagi kedepannya bakal bagus. Dan tapi karena dia ada proyek, sedangkan harus ngambil utang dari perbankan konven, nah itu yang menjadikan dia porsi utangnya lebih besar tuh dari modalnya gitu. Terus kemudian total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan pendapatan lain-lainnya tidak lebih dari 10, ini kalau nggak salah 10%. Ya, 10% per 100. Itu. Kemudian ini ada sukuk. Nah, sukuk adalah efek bentuk sekuritas
sekuritasi aset yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal berdasarkan penerbitnya sukuk terdiri dari 2 jenis. Jadi kalau di pasar modal syariah namanya sukuk, sedangkan kalau di pasar modal konvensional kita sebutnya obligasi atau surat utang. Ya, ini mirip lah, mirip-mirip sama SUN, surat utang negara gitu, SBI. Nah, sukuk ini ada sukuk negara dan ada sukuk korporat. Jadi kalau misalkan yang negara kemarin terakhir ngeluarin 007, sukuk tabungan 007. Nah, itu dengan imbal hasil kemarin 0,5% ya per tahunnya. Tuh. Terus kemudian ada sukuk korporasi. Sukuk korporasi sukuk yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan. Jadi ada perusahaan membutuhkan tambahan modal gitu. Ya udah, dia bisa keluarin sukuk, terus kemudian bisa menambah sederhananya menjual saham ke publik itu juga bisa, atau berutang dengan utang. Nah, bisa tuh. Kalau misalkan perusahaan biasanya lebih milih untuk udah ke sukuk aja, karena sukuk misalnya nggak perlu dia jualin sahamnya, tapi dapat modal dari masyarakat. Nanti per tahunnya dia memberikan imbal hasil, dan kan sukuk ada jatuh temponya. Jadi dia pada waktu jatuh tempo mengembalikan seluruh modal tadi yang dipinjamkan dan returnnya. Nah, ini yang paling sering, mungkin kalian sering lihat bibit, terus kemudian kalian sering lihat reksa gitu-gitu. Yang paling jadi inceran milenial sekarang adalah reksadana. Ya, nabung di reksadana. Jadi contoh kayak bibit perusahaan marketplace reksadana. Jadi kalau kalian mau beli reksadana A, B, C, E, F, G, bisa dengan mudah kalian ya download aja aplikasi bibit tadi. Ini saya nggak ada endorse dari bibit ya, atau ada afiliasi ya, nggak. Cuman ini menurut saya adalah langkah sederhana dan brilian buat kalian yang mau investasi ya. Jadi, reksadana. Di reksadana tadi belinya mudah, ada bibit. Kalau misal kalian Tokopedia aja ada reksadananya ya kan, kalian bisa beli dengan murah. Apa sih reksadana itu? Jadi reksadana adalah sekumpulan wadah investasi yang sekumpulan investor tadi yang ngumpulin dananya untuk di pasar modal. Nah, kemudian siapa yang ngelola? Yang ngelola manajer investasi. Jadi nanti ada satu manajer investasi sendiri ngelola uang kalian. Jadi kalau misalkan kalian beli satu reksadana A melalui bibit, katakanlah reksadana A ini manajer investasinya namanya Nabil gitu. Ya udah, kalian beli reksadana tadi misalkan 10 orang. Nah, nanti 100 juta ini akan diinvestasikan di instrumen-instrumen pasar modal. Kalau misalkan kalian belinya reksadana saham, ya udah, uang kalian diinvestasikan di saham. Kemudian kalau di reksadana campuran berarti masuk di saham juga masuk di kayak sukuk, terus kemudian ada pasar uang dimasukin di instrumen-instrumen campuran. Tadi ada saham, ada sukuk, ada pasar uang. Instrumen pasar uang ini biasanya isinya produk-produk perbankan. Nah, kemudian kalau reksadana pendapatan tetap, ya udah, berarti uang tadi yang 100 juta tadi dibelikan sukuk, obligasi, nah, macam itu. Kemudian kalau di pasar uang, reksadana pasar uang, mayoritas uang kalian bakal diinvestasikan di produk-produk pasar uang. Tuh. Ini, jadi kalau nggak bingung ya, kalau misalkan kalian mau beli reksadana, ada 4 macam. Reksadana saham, campuran, pendapatan tetap, dan
pasar uang. Jadi kalau misalkan ini balik lagi ke kalian, mau uangnya buat up dulu. Contoh kalau misalkan, oh saya mau nabung untuk 5 tahun ke depan, ya tiap bulan saya beli reksadana 200.000 gitu misalkan. Nah, kalau memang jangka waktunya lebih panjang, ya saya saranin ke reksadana saham. Tapi biasanya gini, kalian waktu kalian mau beli beli reksadana, kalian biasanya ngisi beberapa pertanyaan dulu untuk biar tahu profil resiko kalian di mana. Kalau misalkan kalian profil resikonya yang agresif, yang untung gede gitu, pasti nanti akan direkomendasikan ke reksadana saham. Tapi kalau kalian yang profil resikonya konservatif gitu, ya biasanya masuknya di pendapatan tetap atau pasar uang. Jadi waktu kalian mau beli reksadana itu sesuaiin juga dengan profil resiko kalian dan goals keuangan kalian. Kalau kalian mau beli atau untuk nabung untuk 5 tahun ke depan, ya udah naik turun saya nggak ada masalah gitu. Karena untuk 5 tahun ke depan, ya udah kalian bisa beli saham. Nah, kenapa kok reksadana saham? Karena dia dari keempatnya reksadana saham profil keuntungannya paling tinggi, tapi risikonya juga paling gede, ya kan? Kemudian ada di bawahnya campuran. Kemudian ada pendapatan tetap dan ada pasar uang. Jadi yang paling tinggi risikonya tetap reksadana saham itu dari keempat ini. Next ke ETF syariah atau Exchange Traded Fund. Kalau bentuk ini reksadana yang dapat diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia. Nah, nanti kalian kalau misalkan mau berinvestasi nih di saham, kalian pasti punya apps-nya. Sekarang investasi saham bisa lewat HP kan. Jadi kalian kalau udah punya apps-nya, itu nanti ada tuh beberapa ETF. Ini reksadana yang dapat diperjualbelikan di bursa ya, sederhananya gitu pengertiannya. Jadi kalian bisa tahu tuh ada beberapa ETF yang sering dijual belikan nama investor. Nah, ini kalian gimana cara ceknya? Nanti setelah kalian punya akun investasi, nah kalian dapat apps-nya, lihat. Tapi untuk sementara mungkin kalau kalian mau virtual trading, mau belajar, kalian bisa belajar melalui ini sih. Cek, woi. Sama RTI Bisnis sama Stockbit, itu aja sih. Mungkin aja ada yang tertarik ya untuk belajar virtualnya dulu. Nah, kemudian ini EBA tadi ini ada syariah Asset Backed Security atau EBA, efek beraguna aset. Surat berharga diterbitkan oleh penerbit terdiri dari sekumpulan aset syariah dan mekanismenya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Jadi biasanya EBA syariah ini apa sih? Jadi gini, misalkan kalian pernah dengar KPR kan, kredit perumahan rakyat. Nah, itu biasanya kan perannya kan masih lama nih, ada 1000 unit perumahan dijual gitu misalkan. Tapi kan uangnya kembali lagi full. Misalkan 1000 unit ini total uangnya adalah 100 miliar gitu. Tapi kan uangnya karena dicicil kan uangnya kembalinya masih nanti. Nah, ini yang akan disekuritisasi. Jadi bukti-bukti pembayaran tadi, nasabah-nasabah tadi yang kredit rumah tadi, itu nanti uangnya dikumpulin berapa nilainya, nah nanti disekuritisasi. Jadi ada investor yang beli bukti ini. Nah, ini yang namanya efek beraguna aset. Jadi satu tagihan pembayaran tadi dikumpulin untuk memperoleh dana lagi. Jadi ibaratnya kita nggak adain struk tagihan, kita nggak adain tagihan gitu, sederhananya gitu. Tapi nanti ada, kalau misalkan itu pengertian sederhananya aja. Tapi kalau misalkan
untuk detailnya mungkin kita bisa bahas next time lah untuk EBA sendiri, karena ini paling termasuk salah satu efek sekuritas yang kompleks juga sih. Nah ini kemudian tadi ada di yang dana investasi real estate dalam wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan pada aset real estate. Nah gitu. Nah kemudian ini resiko dan return yang kita peroleh berinvestasi di pasar modal. Pertama ada capital loss. Capital loss itu apa sih? Jadi contohnya kayak gini. Saya beli saham sederhananya Pakuwon, ya Pakuwon aja paling murah. Pakuwon sekarang terakhir 500-an lah ya. Saya beli 500 dikali 100 ya udah 50.000 kan. Nah saya beli di harga 50.000 satu lotnya. Kemudian hari Senin harga sahamnya turun jadi 450. Berarti kan saya rugi 10.000 per lotnya. Nah itu kalau misalkan saya punya satu lot, itu yang namanya capital loss. Capital loss itu adalah kerugian modal kita. Ini sebenarnya potensial loss ya, potensial capital loss. Jadi selama saya belum jual sahamnya di harga 450 tadi, ya udah saya hanya angka saya saja yang rugi. Tapi setelah kalau misalkan saya jual, ya udah saya benar-benar rugi tuh 10.000. Tapi kalau misalkan harganya naik, si harga sahamnya naik dari 500 ke 550 misalkan, ya udah berarti akhirnya saya untung tuh, dapat untung 50 per lembarnya itu. Terus kemudian ada delisting. Delisting ini karena perusahaannya bangkrut, akhirnya dia dihapus, dikeluarkan dari Bursa Efek Indonesia. Nah, Bursa Efek Indonesia ini tadi adalah pasar sahamnya gitu. Nanti kalian kalau misalkan yang menghubungkan dengan pasar saham atau Bursa Efek Indonesia, ya kan, melalui perusahaan sekuritas. Tentunya ada Mandiri Sekuritas. Nah, itu yang kerja sama-sama Galeri Investasi WISI Mandiri Sekuritas. Jadi kalian bisa tuh beli dulu, buka rekening dulu, nanti baru kita bisa investasi di pasar modal. Tuh, kemudian tidak memperoleh dividen. Dividen itu adalah laba perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Jadi setiap tahunnya ada tuh, biasanya di akhir tahun ada pembagian dividen. Nah, laba yang dibagikan perusahaan ini kepada investor ini namanya dividen ya. Jadi kalau misalkan saya kemarin terakhir dapat dividennya Kalbe Farma. Nah, itu lumayan juga tuh. Kalau misalkan buat tambah-tambahan ya kan, lumayan jajan di awal tahun, karena biasanya cairnya di awal tahun dividen itu. Nah, itu resikonya kita nggak dapat dividen, sahamnya dikeluarin dari bursa ya kan. Kemudian capital loss tadi yang saya bilang. Kemudian apa sih keuntungannya? Capital gain sama dividen. Capital gain kebalikannya capital loss. Jadi kalau misalkan kita beli saham di satu lotnya 50.000 atau tadi Pakuwon 500 rupiah per lembarnya, kemudian harganya naik ke 1.000 gitu misalkan. Nah, itu yang namanya capital gain. Jadi selisih capital gain itu selisih keuntungan antara harga beli dan harga jual. Nah, sederhananya gitu. Kemudian dividen tadi laba perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Nah, itu definisi dividen. Nah, gimana sih caranya investasi di capital market? Tadi kita harus bekali diri kita dulu dengan pengetahuan, kan? Tadi pengetahuan tentang instrumennya, resiko dan keuntungannya. Kemudian kita tahu profil resiko kita. Oh, saya profil resikonya di agresif nih. Berarti cocok untuk investasi di sahamnya langsung, atau enggak, saya
moderat, masih nggak begitu agresif. Oh, berarti di reksadananya. Nah, kemudian buka rekening kalian, akun rekening kalian. Nah, untuk investasi di pasar modal syariah. Kemudian pilihlah instrumen, tadi milih sahamnya, mau investasi di saham langsung kah, di sukuk atau di reksadana. Nah, kemudian melakukan analisa. Jadi kalau misalkan kalian mau beli sahamnya, kalian mau beli saham perusahaan, ya udah berarti harus belajar tentang analisa dulu jadi belajar tentang analisa dulu. Ada analisa teknikal, ada analisa fundamental. Nah, ini yang harus kalian pelajari sebelum kalian terjun langsung di pasar modal. Terima kasih. Silakan kalau misalkan ada pertanyaan. Terima kasih banyak Kak Nabil atas penyampaian materinya. Ya, silakan kalau ada yang tanya. Semoga bermanfaat bagi adik-adik kita dan teman-teman kita. Iya, amin, amin. Mungkin teman-teman adik SMA ada pertanyaan. Mungkin ini sih Kak, saya mau mengajukan pertanyaan juga. Silakan. Apa sih yang membuat Kak Nabil bisa tertarik dengan saham? Apa motivasi kuat buat kita belajar saham? Begitu sih. Kan kalau kayak anak baru kita kan pasti bertanya-tanya, apa sih saham itu? Apa sih keunikan dari saham, kelebihan dari saham itu apa? Oke, ya. Jadi baik, jadi gini. Kayak ini sedikit cerita ke belakang ya. Jadi dulu saya pertama kali tahu saham mungkin waktu SMA kelas 3. Pada waktu itu mata pelajaran akuntansi pada waktu itu. Benar. Jadi saya tertarik itu dengan saham waktu guru saya jelasin di akuntansi itu saham itu gini, saham itu masuknya di sebelah ini. Tapi saya nggak paham akuntansinya ya kan. Tapi saya tanya, ya Pak, saham itu apa? Gini-gini. Tapi beliau mungkin pada waktu itu referensi tentang saham juga nggak sebanyak sekarang. Jadi beliau juga jawabnya ragu-ragu ya. Saya kan nggak puas. Nah, akhirnya saya coba cari tahu sendiri tuh. Saya cari tahu sampai akhirnya setelah lulus sekolah, masuk UISI, ketemu yang namanya galeri investasi, Pak. Ternyata galeri investasi itu isinya itu belajar investasi, entah saham, entah reksadana, entah obligasi, sukuk. Nah, itu yang pertama saya dari kurios saja sih, ya, dari penasaran aja ya kan. Terus lama-lama ya udah, akhirnya waktu ada galeri investasi saya buka rekening. Udah ngawur aja, pokoknya jalan aja dulu. Tak coba. Pada waktu itu pertama kali beli saham perusahaan Antam waktu udah jadi. Nah, Antam dengan modal dulu cuman 200.000 kalau nggak salah ya. Modal waktu masih kuliah dulu 200.000, kemudian saya beli sehari apa seminggu gitu. Waktu saya pegang sahamnya itu lumayan tuh. Oh, ada naik. Oh, ternyata lumayan ya naiknya dalam seminggu. Dari uang saya 200.000 naiklah 10.000, 20.000. Nah, itu yang berarti kalau misalkan modalnya tambah gede, berarti bisa naiknya lebih gede toh. Nah, itu yang akhirnya saya masuk terus tuh sampai sekarang juga masih, alhamdulillah masih investasi di saham juga. Nah, tapi ya jangan lupa juga bahwa kalau misalkan modalnya besar, untungnya juga besar, tapi ruginya juga besar. Nah, ini yang mungkin perlu teman-teman perhatikan juga kalau misalkan mau berinvestasi di pasar modal. Terus yang jadiin motivasi terus ya karena penasaran sih, sama pengen kayak ngejar. Aku dulu udah pernah dapat Antam saham Antam 10% misalkan dalam 1 bulan. Ya penasaran lagi berapa sih
bisa sampai 20%, nggak bisa sampai apa, atau dapat perusahaan Unilever gitu yang gede, perusahaan munafik gitu. Nah itu sih yang jadi penasaran terus. Berarti dengan rasa penasarannya Kak Nabil bisa membawa Kak Nabil menjadi seperti sekarang, begitu kan? Iya, Kayaknya. ya, dari berawal dari kepo aja sih, kita kepo penasaran gimana sih saham itu, terus untung untung ruginya apa, ngerasain keuntungannya sama ngerasain ruginya, itu sih yang bikin ya bahaya juga kalau misalkan kalian hanya addicted sama resikonya aja ya, enggak, tapi kalian juga harus untung di investasi ini. Nah mungkin kalau bicara gimana caranya untung di investasi saham, nah mungkin bisa tuh ada kelas sama Pak Bambang ya kan, mungkin Pak Bambang yang lebih, dia yang lebih expert lah untuk ngomongin cari Lebih untung di pasar mengerti. modal. Iya, silakan kalau misalkan ada pertanyaan lain ya Mas Jazuli ya. Iya Kak Nabil. Ayo dipersilakan adik-adik SMS-men atau teman-teman Hima yang kepo masalah saham, yang belum ngerti saham itu gimana. Mumpung ada pemateri yang paham saham. Mungkin Pak Bambang ada tambahan mengenai saham. Silakan, boleh kalian kalau mau tanya, atau ini kalau barangkali malu buat ngomong langsung ya by chat room Ya, atau gimana juga boleh, silakan. ya mungkin teman-teman masih malu ya Kak. Atau Iya, kalau ya aja kalau ada yang malu ya chat di grup aja, nanti kita sambungin ke Mas Nabilnya gitu. boleh silakan.
Gimana? Halo, mau bertanya sedikit nih Mas Raffi. Oh ya, boleh, silakan. Mungkin bagi orang yang awam itu untuk saham itu kan belum apa ya, belum dikenal gitu. Tapi untuk mungkin reksadana itu kan mungkin lebih disukai sama banyak orang karena risknya itu kecil. Nah, mungkin perbedaan besar antara reksadana dan saham itu dari sisi mananya, Mas? Karena dari perbedaan reksadana sama saham. Oke. Mungkin gitu. Oke, ya. Jadi gini, kalau perbedaan apa sih yang bedain kita investasi di reksadana sama di saham langsung? Oh ya, di reksadana ada reksadana saham juga. Nah, yang bedain gini, kalau kita invest di saham langsung, sudah kita yang pilih sahamnya, kita sendiri yang lakukan jual beli sahamnya. Tapi kalau kita investasi di reksadana saham, kita hanya ngumpulin uangnya, kita beli reksadananya, ya udah nanti uang kita dikelolain sama manajer investasi. Manajer reksadana. Gitu sih. Nah, kemudian kalau ngomongin resiko lebih besar dan lebih kecil, ya pasti lebih besar yang kita saham sendiri langsung. Nah, karena gimana pun juga kita kan nggak seprofesional manajer investasi, tapi ada potensi juga kita dapat untung yang lebih bagus daripada di reksadana saham. Itu sih. Cuman kalau yang untuk investor yang nggak punya waktu untuk mantengin dan jual beli sendiri, ya udahlah, saya invest di reksadana aja. Resiko lebih stabil keuntungannya, terus resiko keuntungannya juga lebih stabil. Ada beberapa orang ya pilihnya di reksadana. Gitu sih. Mana Budi, kira-kira udah menjawab belum? Mungkin bisa disaringkan sedikit nih Mas. Mungkin Masnya sekarang ini lebih banyak ke reksadana atau saham atau campur? Oke. Kalau saya sendiri ya, ini set financial goal saya sendiri ya, karena jadi kalau misalkan yang benar-benar jangka panjang banget gitu, saya lupain, ya udah saya beli sahamnya, saya tinggal, saya ngumpulin saham lah, ibaratnya saya ngumpulin saham kalau sekarang. Jadi saya beli aja, ketika harganya turun ya udah saya beli sahamnya. Kalau misalkan saya sekarang incar ini nih saham perusahaan migas atau batu bara, ya udah ketika dia turun, harga sahamnya turun, ya udah saya beli di situ, saya ngumpulin terus sahamnya. Ini untuk yang saham ya jangka panjang, saya ambilnya 5 tahun ke depan mungkin bakal saya ambil. Tapi untuk yang reksadana, misalkan saya 2 tahun lagi atau setahun lagi butuh uang, tapi uang saya kan harus tumbuh terus ya, jadi akhirnya ya udah saya investasikan di reksadana. Gitu sih. Jadi ada 2 wadah investasi sekarang yang saya dapat, reksadana sama saham. saham syariah. Mas. Berarti tujuannya jangka panjang dan jangka pendek ya? Di reksadana dan saham. Karena kan kalau reksadana ya saya butuh liquid aja sih, dan sebenarnya saya mungkin kalau misalkan tahun depan nih saya butuh buat beli motor gitu, tapi sekarang udah uangnya 30 juta, ya udah sekarang saya taruh dulu di reksadana. Jadi nanti di reksadana kan nggak begitu naik turun, sedangkan kalau di saham kan naik turunnya
volatil banget ya, fluktuatif banget. Jadi saya taruh di reksadana karena saya butuh uang pokok 30 juta itu. Nanti sisanya dapat return 2 juta, 3 juta ya lumayan lah buat nambah-nambahin beli bensin atau bayar pajaknya. Itu aja sih. Jadi ibaratnya kalau reksadana saya buatnya uang park berjangka pendek aja. Oh, siap Mas. Oke. Makasih Mas. Jadi kesimpulannya kan kalau di saham sendiri kita ada resiko yang lebih besar, tapi juga kita lebih ada untung yang lebih besar juga. Ya, beda dengan reksadana syariah yang kita ya udah stuck di situ-situ aja, nggak ada ya rugi nggak seberapa banyak, tapi kita nggak bisa untung apa yang kita pengenin gitu. Jadi apa kata lebih stabil lah. Ya, reksadana lebih stabil. Apa ada pertanyaan lain untuk peserta? Gimana? Ada pertanyaan lagi? Silakan. Mungkin sebelum penutupan saya minta buat semua peserta on kamera karena ada sesi pemotretan buat acara ini begitu. Bimo minta tolong semua peserta on kamera ya. Mohon teman-teman kameranya di-onin buat dokumentasi anak IMA. Terima kasih. Yaudah saya langsung aja sesi pemotretannya. Saya hitung dari 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Sudah, terima kasih banyak semuanya. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya bisa melempar lagi ke pembawa acara untuk menutup acara tersebut. Oh iya, untuk Kak Nabil, saya minta close statement buat adik-adik biar mereka semangat buat untuk belajar saham atau reksadana juga. Oke.
Jadi ini sedikit tips mungkin kali ya buat teman-teman SMA. Jadi penyesalan ini menurut saya penyesalan seluruh teman-teman saya ya yang udah investasi di pasar modal. Ya pasti ngomongnya tetap kenapa nggak mulainya waktu SMA atau nggak mulainya lebih awal dulu waktu SMP gitu. Nah, kenapa sih baru tahunya waktu kuliah? Nah, ini yang jadi penyesalan, termasuk saya juga penyesalan karena kalau memang pada waktu saya SMA pembukaan rekening efek itu paling murah memang 10 juta. Itu udah paling murah tuh 10 juta. Jadi kalau ya waktu SMA uang 10 juta dapat dari mana ya kan? Nah, sedangkan kalau sekarang kalian hanya dengan 100.000, 200.000, 500.000 kalian udah bisa buka rekening efek untuk investasi saham. Ya jadi jangan sia-siakan kesempatan kalian nih, kemudahan kalian di saat ini untuk investasi. Ngirit-ngirit, tunda-tunda dulu lah beli outfit yang oke ya nanti aja dulu lah untuk kedepannya kalian biar bisa lebih bagus kan dari hasil investasi saham atau reksadana kalian. Itu aja sih, misal beli barang-barang yang bagus ya kan, jam tangan atau apalah, sepatu mungkin ya kita masukin dulu lah, kita investasikan dulu kita di instrumen tadi. Itu sih mungkin itu aja dari saya. Terima kasih Mas Nabil atas closing statement-nya. Semoga bisa membuat adik-adik atau peserta kita bisa memacu dia untuk belajar pasar modal ataupun reksadana. Sekali lagi terima kasih Kak. Ya, sama Saya selaku moderator mau melemparkan ke pembawa acara. Baik, terima kasih Kak Ahmad Zazuli. Baik, di sini saya selaku MC mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Ahmad Nabil Bomri selaku pemateri pada pagi hari ini yang telah meluangkan waktunya untuk sharing bersama pada kegiatan webinar investasi kali ini. Dan saya ucapkan beribu terima kasih kepada Bapak Ibu dosen Ekonomi Syariah serta perwakilan dari SMA Semen yang telah meluangkan waktu. Di sini saya selaku MC pamit undur diri, mohon maaf atas nama panitia, mohon maaf apabila ada kesalahan dan perbuatan karena sesungguhnya kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nggih, Pak. semuanya. Sami-sami. Terima kasih banyak juga Dan semuanya. Nabil, Jasuli, terima kasih, Dini. Alhamdulillah. Nanti kita lanjutkan untuk pelatihan ya. Iya, Pak. Nggih, Pak, siap. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.